Nah, ini museumnya. Ini saya mau masuk ke dalam. Tapi sebelumnya mohon di subscribe dan di like biar saya tambah semangat untuk membagikan video-video di channel saya ini, Rafa Aska channel. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan rezekinya lancar dan hidupnya selalu sukses, barokah dunia dan akhirat. Nah, saya mau masuk ke dalam. Nah, itu pintu masuknya. Apa? Nah, ini lorong pintu masuk ke museum. Ini pintu masuknya. Ini saya ajak masuk ke Museum Islam Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, ini saya masuk ke dalam. Nah, ini museumnya. Kecil juga di Iya. Ini umum. Tulis kabeh. Ini juga ziarah. Iya pernah. Oke. Ini kita dicontoh. Ini ya. Ini tanda tangan. Untuk peraturan di dalam museum, ini dia dilarang memegang kaca maupun koleksi, foto video boleh, lampu flash dimatikan. Untuk adiknya dilarang lari-larian karena di dalam banyak kaca. Jadi silakan tuh mbak, ini yang sebelah sana. Kasih mbak ya. Oke. Ini tiket tanda masuk gratis sama di area museum dan jangan sampai. Oke. Bisa ikut masnya pakai tiket sebelah sana nanti. Oke. Nah, ini saya masuk di Museum Kiai Hasyim Asy'ari. Ini museumnya. Nah, ini masuk museum. Dari mana? Pandanwangi. Oke, makasih. Oh, megah ya Allah. Museumnya. Oke. Nah, nonton video. Yeah. Baik, saya ucapkan selamat datang di Museum Islam Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari, atau lebih mudahnya museum ini disingkat dengan nama Minha, yang lokasinya berada di Dusun Tebuireng, Desa Cungkil, Kecamatan Diwo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang pada waktu itu dibangun atas inisiatif dari almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid, adik kandung dari almarhum Gus Dur. Dibangunnya tahun 2014 dan selesainya tahun 2018, dan kemudian saat itu diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian untuk layanan umum, museum ini dibuka sejak tahun 2022. Adapun untuk pengelolaannya, museum ini dikelola oleh Museum dan Cagar Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek RI Jakarta. Kemudian untuk isi dari museumnya sendiri, yang pertama di lantai 1 berisi tentang sejarah awal masuknya Islam di Nusantara dari Sumatera hingga Papua serta bukti-buktinya. Sebelahnya lagi ruang pamer Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk nanti Bapak Ibu dan adik bisa melihat juga asli dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelahnya lagi ruang pamer Gus Dur. Kemudian yang lantai 2 museum juga dengan tema melawan penjajahan. Baik, sebelum masuk ke dalam museum, nanti akan saya putarkan dulu video tentang pengenalan lantai 2 dengan durasi 3 menit. Baru setelah itu nanti silakan Bapak Ibu masuk ke dalam museum untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di museum ini, dan selamat menyaksikan. Saya putarkan dulu videonya. Agak sulit.
terjadi di bumi pertiwi? Apakah karena perdagangan rempah-rempah? Atau keserakahan dan keinginan menguasai sumber-sumber ekonomi? Bagaimanakah bangsa Eropa, Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris menancapkan kekuasaannya di bumi pertiwi? Muhammadiyah, syariat Islam, untuk membebaskan Nusantara dari belenggu penjajahan. Para pahlawan dengan pengorbanannya yang begitu besar telah berjuang sampai titik darah menghabiskan. Sebagaimana cita dan Kiai Haji Hashim Ash'ari yang mengatakan bahwa membela tanah air dan bangsa ini hukumnya fardu ain. Nah, ini museumnya dalamnya. Oh, ini ada semacam alat pengebom ini. Nah, ini meriam. Ini timbangan. Ini gambar-gambar. Ini Malaka. Kerajaan Perlak. Ini perdagangan Malaka. Ini kerajaan Samudra Pasai. Ini kerajaan Pasai Basma. Ibnu Batuta. Ini naskah kuno Aceh itu Islami Rio.
Ini Pulau Penyemangat Kinaska Palembang ya. Ada tandanya. Nah itu Masjid Rozak. Nah ini masjidnya, Masjid Rozak. Iya, injek ininya Masjid Rozak ini. Bagus deh masjidnya. Nah ini Masjid Tebu Ireng Jombang. Ini Masjid Jame Al Banjari. Nah ini. Nah ini kitab-kitab bahasa. Ini gambarnya. Ini Cirebon, ada Jayakarta, Kesultanan Banten itu ada. Nah itu ada Kesultanan Yogyakarta, itu ada perayaan Grebek Maulud. Nah ini ada gamelan tradisi kitab kuning pesantren. Oh itu ada peta penyebaran Islam untuk jalur perdagangan Nusantara, ini petanya. Nah ini ada Islamisasi Jawa, terus Kesultanan Demak, itu juga ada Sunan Kalijogo, terus Giring Gresik. Ini fotonya, videonya ini video. Terus kalau ini ada Bali, Bima, naskah kuno Bu Sangaji Kai. Terus itu juga Lombok, Ternate dan Tidore, itu Hitu, Banda. Terus ini Papua. Nah, kalau ini Masjid Pulau Haruku. Terus kalau ini Masjid Agung Singaraja. Kalau ini Masjid Patim Burak Pak. Nah, ini Masjid Demak. Masjid Demak. Terus kalau ini Masjid Mantingan. Masjid Mantingan. Kalau ini juga Masjid Mantingan sama. Nah, kalau ini Masjid Cengho Semarang. Nah. Terus kalau ini Kalimantan. Nah, ini ada Kesultanan Bulungan. Ini ada Kesultanan Bulungan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Terus itu ada Kesultanan Sambas. Nah ini juga ada Badek. Terus ini Masjid Kiai Ageng. Nah ini masjidnya. Terus ini ada Istana Qadiriyah.
Tanah Qadiriyah. Ini istananya bentuknya. Itu ada Kesultanan Pontianak. Nah ini, ya, ini. Terus ini ada Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini. Nah ini ada Islamisasi Sulawesi. Ini peta abad ke-17 Sulawesi ini. Terus ini juga ada peninggalan Islam. Nah, Bolang Mangono. Nah, ini masjid di Palu Sulawesi. Ini adalah Goa dan Tolo. Goa dan Tolo Nipone. Nah, ini bergeser di tempat yang lain. Ini ruang Kiai Hasyim Asy'ari. Ini ruang Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, itu termasuk baju jubahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, ini model rumahnya ini. Nah, ini Kiai Hasyim Asy'ari fotonya. Ini foto Kiai Waqasbullah. Ini foto Kiai Bisri Samsuri. Ya, tak boleh masuk. Bagus. Ini ruang Gus Dur Kiai Abdurrahman Wahid. Seperti ini. Nah, kemajemukan harus bisa diterima tanpa ada perbedaan. Ini ruang Gus Dur. Ini Dek, Gus Dur Dek. Itu apa Gus Dur apa? Nah ini. Barongsai kegemaran keluarga. Iya, ada benderanya. Menuju ke tangga lantai 2. Ini tangganya. Oh, di sini ternyata juga ada untuk mainan anak-anak. Nah, depan itu musola, tempat musola sampai. Oh, juga untuk minum. Kantin. Nah, ini museumnya di lantai 2. Nah, ini bangunannya. Nah, seperti ini kerangka-kerangka bangunan yang di atas. Nah, ini bentuknya, suasananya di bawah.
Nah ini masuk lagi ke tempat museum di lantai 2. Di sini menjelaskan tentang perjuangan-perjuangan di daerah mulai dari Perang Aceh dan Perang Madi hingga munculnya organisasi Islam yang ada di Indonesia, hingga kisah cerita Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari zaman Jepang hingga munculnya resolusi jihad. Di lantai 2 ini peraturannya sama seperti yang ada di lantai 1 ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat dari sini, dan pintu keluar ada di sebelah kanan arah kedatangan Ibu. Selamat datang dan selamat berkunjung. Terima kasih. Nah, ini ada gerakan Patri. Gerakan Patri ini. Gerakan Patri. Nah, di situ ada gerakan Tarekat. Nah, ini ada Perang Jawa. Ini ada Perang Aceh. Terus ini perlawanan petani Banten. Terus foto-foto perlawanan petani Banten tahun 1888. Ini perlawanan petani. Nah, saya ajak ke tempat lain. Tapi sebelumnya silakan di subscribe dan di like biar saya tambah semangat untuk membagikan video-video di channel saya. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan rezekinya semakin lancar. Terima kasih. Ini tuh kebijakan Islam pemerintah Belanda. Ini ada di abad 19. Itu kantornya. Ini ada kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Nah, ini Sayyid Usman. Ini ada komunitas Arab Hindia Belanda. Nah, ini ada ulama NU. Ini ada Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahid Hasyim, terus Kiai Abdurrahman Wahid. 3 pembaruan NU. Terus sistem pendidikan, ada sistem pendidikan tradisional. Terus itu ada pesantren tua, santri, terus kitab kuning. Kalau sistem pendidikan pesantren nasional itu sistem pendidikan pesantren mengenai 2 model sorokan dan belandongan. Dalam model sorokan, setiap santri mendapatkan kesempatan untuk belajar secara langsung kepada kiai, pemimpin pesantren atau santri yang lebih senior. Dalam model belandongan, santri membentuk lingkaran belajar, mendengarkan kiai, membaca dan menerjemahkan dan menerangkan kitab kuning. Nih. Terus saya lanjutkan lagi ke sini. Nah, ini ada jaringan baru dengan Kairo. Terus ini ada Ahmad Khatib. Ini Ahmad Khatib ini adalah ulama asal Minangkabau. Dia bermukim dan menjadi guru Muslim Nusantara di Mekah pada pergantian abad. Dia melanjutkan peran yang sebelumnya dijalankan oleh Syekh Nawawi Al-Banten. Nah, ini Ahmad Khatib. Terus ini ada majalah Al-Imam. Nah, ini majalah Al-Imam. Terus ini ada Abdullah Ahmad. Ini sebagai pendiri sekaligus redaktur Al-Munir. Nah, ini ada jurnal
Al-Munir, jurnal Al-Munir. Terus ini ada Karim Amrullah, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Ilyas Yaakob. Ini tokoh pembaruan Islam. Nah, terus saya lanjutkan lagi. Ini ada lembaga pendidikan dan penerbitan. Nah, itu ada pesantren dan perkembangan. Nah, ini ada sekolah Dinia Putri Padang Panjang. Terus setelah itu lanjutnya pesantren Sidogiri. Saya bacakan, pesantren Sidogiri juga merupakan pondok pesantren tertua di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Didirikan oleh Said Sulaiman dengan dibantu oleh Kiai Aminullah, seorang santri sekaligus menantu Sayyid Sulaiman yang berasal dari Pulau Bawean. Dalam sebuah surat yang bertahun 1971 yang ditandatangani oleh Sa'dullah Nawawi, tertulis bahwa tahun tersebut merupakan hari ulang tahun Pondok Pesantren Sidogiri yang ke-226. Dapat disimpulkan pesantren ini sudah berdiri sejak tahun 1745. Ini Sidogiri berdirinya. Terus sekolah Islam. Nih, terus penerbit surat kabar, majalah dan buku. Nah, terus selanjutnya saya lanjutkan. Ini ada organisasi Islam modern. Organisasi Islam modern ini peran perempuan dalam pergerakan Islam. Terus ini organisasi Islam lokal. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada gerakan Islam politik. Ini ada Saman Hudi. Itu ada Partai Politik Islam Masa Pergerakan. Nah, ini juga ada tokoh politik Islam. Ini ada Dinamika Ekonomi Islam abad 20. Terus ini ada Seni Islam abad 20. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini ada Kiai Hasyim Asy'ari, Hizbullah. Nah, lanjutnya lagi di sini. Oh, ini ada Tarekat di Nusantara. Tarekat di Nusantara, ulama di Mekah, terus pesantren dalam konteks Jawa. Terus ini perjalanan haji. Nah, ini karantina haji dari masa ke masa. Ini perjalanan hajinya kalau yang ini. Terus ini ulama Indonesia di Mekah. Nah, ulama Indonesia di Mekah. Nah, ini ulamanya. Terus ini sekarang lanjutnya ini amal usaha Muhammadiyah. Nah, ini ada. Terus Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan. Terus ini lanjutnya juga ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, ini. Terus ini penduduk Jepang. Nah, ini. Terus ini ada masa penduduk Jepang. Nah, terus selanjutnya lagi ini ada tokoh-tokoh Al-Irsyad. Nah, ini tokoh-tokoh Al-Irsyad. Tokoh-tokohnya Al-Irsyad. Terus ini ada pesantren dan surah Maunasah. Nah, ini pesantren dan surah.
Terus ini ada Syekh Nawawi Al Banten. Nah, ini Syekh Nawawi. Saya dekatkan, Syekh Nawawi itu dilahirkan di kampung Tanara, Serang, Banten. Nah, ini Syekh Nawawi. Terus selanjutnya ini ada organisasi masyarakat Arab di Indonesia. Organisasi masyarakat Arab di Indonesia. Nah, ini organisasinya. Terus ada penghulu. Nah, dan lanjutnya lagi ternyata sudah berakhir itu. Nah, ini pintu keluarnya. Nah, ini pintu keluarnya.